hukum hutang piutang, dan pandangan menurut Islam. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Sebuah ungkapan yang sedang naik daun ini masih sering kita dengar di lini masa media sosial. Bermaksud untuk bercanda. Entah kenapa yang dipinjam harus 100, asal jangan lupa untuk dikembalikan. Hal ini bisa disebut dengan hutang piutang. Hutang dalam bahasa Arab adalah al-qard, yang secara etimologi artinya memotong. Sedangkan menurut kaidah Islam, memiliki makna memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta setelahnya dikembalikan kepada yang memberikan. Lalu, bagaimana hukumnya dalam Islam? Like, subscribe dulu ya, nyalakan notifikasinya. Sebetulnya, dalam Islam hutang piutang diatur berlandaskan hukum agama dan Al-Quran serta hadits. Dalam Islam, hutang piutang dianggap sebagai transaksi yang bersifat tolong-menolong dan bentuk kerjasama antar sesama. Bahkan, hal ini sangat disukai dan dianjurkan agama, karena tindakan ini mengandung pahala yang besar. Quran Surah Al-Maidah ayat 2 telah menjelaskan sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban dan kalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama, termasuk membantu antar sesama jika sedang membutuhkan. Kondisi yang memperbolehkan hutang piutang. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan kita untuk melakukan transaksi hutang piutang, yaitu sebagai berikut. Pertama, keadaan yang terpaksa untuk berhutang. Jika memang dalam keadaan terpaksa untuk berhutang, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka diperbolehkan untuk berhutang dulu. Kedua, jika ada hutang piutang, niatkan untuk membayar. Usahakan untuk berniat untuk membayar hutang kepada pemberi dan jangan menunda-nunda agar sampai tidak mau membayar. Hal ini terdapat dalam hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain berhutang dengan tujuan untuk membayarnya mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, ada perjanjian tertulis. Agar tidak terjadi konflik, sebaiknya sebuah perjanjian hutang piutang ada bukti tertulis dan ada saksi. Terdapat dalil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggal dalam keadaan berhutang. Dalil ini disampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitulah pandangan Islam mengenai hutang piutang. Sebetulnya, transaksi ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya di waktu yang ditentukan ataupun secepatnya.